Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Bagi orang yang tidak punya integritas, maka sumpah sangat diagung-agungkan untuk menutupi integritasnya yang sesungguhnya bobrok. Saya Andreas, kita berada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Kita telah sampai pada seri 155, masih melanjutkan pembahasan kita tentang mengenali roh Farisi. Hari ini kita akan belajar dari Matius 23 ayat 16 sampai dengan 22. Namun saya hanya akan membaca ayat 16 saja. Matius 23 ayat 16 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai para pemimpin buta, yang berkata, siapa yang bersumpah demi bait Allah, hal itu tidak ada artinya. Akan tetapi siapa yang bersumpah demi emas bait Allah, ia terikat oleh sumpahnya itu. Saudaraku, Matius 23 ayat 16 sampai dengan 22 membahas tentang berbagai macam sumpah orang Farisi yang dianggap sah dan mengikat menurut konsep mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Farisi sangat getol bersumpah atas nama ini itu? Kalau kita perhatikan di Matius 23 ayat 16 sampai dengan 22, sumpah orang Farisi justru sangat duniawi, hanya untuk tujuan hidup duniawi dan mengelabui umat. Di antaranya adalah mereka berkata, bersumpah demi bait suci atau bait Allah tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi jika demi emas dan persembahan barulah sah dan mengikat. Sungguh praktek yang sangat duniawi. Hati-hati. Berikutnya adalah getolnya mereka bicara sumpah. Tujuannya untuk menyembunyikan integritas mereka yang sesungguhnya bobrok. Saudaraku, inilah roh Farisi yang juga sudah merembes masuk di dalam gereja Tuhan dewasa ini. Pertama, pengajaran yang dikemas seolah-olah rohani dengan tujuan agar bisa mendapat keuntungan dari umat Tuhan berupa harta benda dan uang. Kedua, golongan orang-orang yang gemar mengucap sumpah, entah itu pemimpin rohani ataupun jemaat ataupun pelayan Tuhan. Tujuannya menutupi integritasnya yang bobrok. Tampil seolah-olah begitu rohani, padahal tidak hidup dalam integritas Kristen yang sejati. Hati-hati dan waspadalah dengan roh Farisi ini. Tuhan mau hidup kita dalam integritas rohani yang benar. Tidak perlu sumpah, tetapi integritas yang tinggi yang kita tunjukkan. Orang yang punya integritas tidak perlu bersumpah. Tetapi orang yang integritasnya bobrok mengagung-agungkan sumpah supaya orang percaya kepadanya. Hati-hati dan waspadalah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teguran firman Tuhan pada hari ini. Mengajarkan kepada kami agar kami hidup dalam integritas rohani yang tinggi di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan memberkati umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani.
Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kesempatan yang indah, aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku yang sakit, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, mari hidup dalam integritas rohani yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.